Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Julaiha Probanggreni di Ruang Bicara. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kendaraan listrik. Dan kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Insinyur Sujono MT atau kita bisa panggil Om Jono. Oke, Ya. Halo, Om Jackson. Om Jackson. Apa kabarnya Om Jackson? Alhamdulillah baik Pak Julaiha. Alhamdulillah, semoga baik selalu ya. Ya. Jadi saya pernah mendengar ada Ya. inovasi tentang mobil listrik Neoblitz. Betul. Dan ini kan sempat viral ya, baik itu di media online, baik itu di media TV, dan itu nggak tanggung-tanggung, langsung digeber ke Nusantara buat keliling. Itu gimana Ya. tuh ceritanya tuh, Om? Itu sebenarnya lebih tepatnya bukan Neoblitz Pak Julaiha, Ya. jadi Blitz ya. Itu merupakan generasi pertama, mobil pertama karya kolaborasi antara Budi Luhur dengan ITS. Makanya dinamakan Blitz Budi Luhur ITS. Nah, itu merupakan mobil listrik yang pertama kali kita buat. Idenya sebenarnya ketua yayasan Pak Kasih Anggoro itu kan dulunya mantan rally itu. Jadi pengen atau berobsesi membuat mobil off-road, spek off-road, tapi bersumber dari energi listrik. Gitu, Makanya baik. kita coba kolaborasi dengan ITS, lahirlah Blitz itu. Nah, sebagai persiapannya kita uji keliling Indonesia atau dengan nama Blitz Explore Indonesia. Blitz Explore Indonesia. Betul. Sebentar, Om. Tadi ada kata-kata ITS. Apa itu ITS? ITS itu salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya, Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya. Oke, Yang Institut notabene-nya dia sudah lebih dulu punya track record di bidang kendaraan listrik. Jadi kita kolaborasi gitu. dengan mereka. Baik. Nah, di pengetesan Explore Indonesia ini karena kita mobil listrik perlu dukungan infrastruktur pengisian, makanya kita meng-hire atau bekerja sama dengan PLN. Dengan atas support dari PLN kita berhasil ngetes mobil Blitz itu dari Surabaya sampai kilometer 0 Sabang. Wow, dari Surabaya sampai kilometer 0 di Sabang. Ya, kurang Keren lebih banget. 330 kilo. 330 kilo dalam waktu berapa hari? Totalnya kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan untuk keliling. Sebenarnya karena lebih lama itu kan waktu pengisian, jadi tidak jalan terus gitu, mengingat waktu pengisiannya juga butuh waktu. Jadi total waktu itu 1,5 bulan. 1,5 bulan ya. untuk ngisi? Enggak, untuk perjalanan dari Untuk Surabaya sampai perjalanan. Sabang. Kalau ngisinya tadi berapa lama Ya tuh? kalau komposisi waktunya antara perjalanan sama berhenti ngisinya ya 50-50 lah kira-kira. Jadi satu hari itu setengah hari ngisi, perjalanan, malamnya ngisi seperti itu. Oh gitu. Jadi misalnya kalau kita jalan 5 jam, ngisinya 5 Ya, jam sekitar 5 gitu jam. ya, Om ya? Kurang lebih seperti itu. Oh ya, tadi saya lupa. Kalau Om Jono ini di Budi Luhur adalah kepala pusat mobil studi, kepala pusat studi mobil listrik ya Om ya. Tapi apakah hanya mobil aja atau kendaraan-kendaraan lain juga? Enggak sih. Jadi walaupun namanya pusat studi mobil listrik, tapi kita tidak hanya fokus ke mobil, tapi memang karya pertama kita itu adalah mobil. Dari Blitz itu kita sudah upgrade ke generasi kedua menjadi Neoblitz. Cuma untuk generasi kedua Neoblitz ini kita kolaborasinya dengan LIPI Bandung. Nah, di samping mobil kita juga mencoba beberapa karya ke arah sepeda motor. Ya. Sepeda motor pertama yang kita buat itu kerjasama dengan Kompas. Jadi Kompas waktu itu men-challenge beberapa custom builder sebenarnya. Jadi para bengkel-bengkel custom itu di jalan untuk modifikasi tapi motor listrik. Yang berbasis dari Celis dan Zero waktu itu. Nah, kita sebenarnya kan bukan custom builder, tapi kita mencoba beranikan diri untuk ikut di challenge itu. Jadi kita ditantang untuk memodifikasi motor listrik, tidak ada batasan, tidak ada ketentuan, pokoknya freestyle, mau dimodif seperti apapun bebas. Nah, masalahnya kita kan nggak ada track record dalam membangun motor modifikasi bentuk seperti itu. Kita sama sekali nggak ada pengalaman, tapi pengalaman kita atau kemampuan kita kan lebih ke sistem elektrikalnya, sistem kelistrikannya. Nah, untuk itu kita beranikan ikut, tapi customisasinya lebih ke sistemnya. Jadi motor listrik yang dikasih itu kita bongkar sistemnya, kita upgrade sistemnya. Salah satunya adalah
mengupgrade kemampuan jarak tempuhnya, itu yang paling utama. Jadi aslinya itu motornya itu berdaya tempuh 40 kilo, sekarang sudah mampu sampai 120 kiloan lah. Jadi ya 2 kali lipat lebih ya kemampuan jelajahnya. Itu yang utama, upgrade yang kita lakukan. Terus samping itu kita juga melakukan beberapa customisasi terhadap bodinya juga bentuknya. Oh gitu. Nah, itu sebenarnya awalnya itu menjadi bagian dari IMS, International Indonesia Motor Show, yang ada di Kemayoran. Biasanya itu salah satu event expo otomotif yang terbesar di kita. Tapi karena kondisi corona, ya akhirnya itu kegiatannya dipospon, ditunda. Terus sebenarnya rencananya Oktober ini harusnya ada ICEC, jadi satu expo khusus untuk mendisplay hasil customisasi motor listrik itu semua. Jadi kurang lebih ada 28 motor yang di custom itu mau dipamerkan. Tapi karena Oktober juga coronanya masih cukup tinggi, belum mereda juga, akhirnya dipospon lagi. Mudah-mudahan nanti Januari atau Februari 2021 yaitu melalui IMS tahun 2021 bisa dipamerkan di situ. Itu tadi sempat sebut 28 kendaraan listrik. Iya, kurang lebih. Itu dari berbagai instansi berarti ya? Sebenarnya kalau kendaraannya semuanya dari pihak Kompas, tapi yang diundang itu dari 28 itu yang kampus hanya kita dari Budi Luhur. Lainnya lebih ke bengkel-bengkel custom itu yang tukang modifikasi motor itu. Jadi nanti sudah barang pasti kalau dari sisi custom body mungkin mereka jauh lebih jago karena tiap hari memang kerjaannya seperti itu. Iya, betul. Tapi kalau dari sisi upgrading sistem mungkin ya kita nggak kalah lah, insya Allah seperti itu. Tapi kalau misalnya melihat perkembangan di Indonesia sendiri, kendaraan listrik itu gimana sih, Om? Mbak Julia suka olahraga pagi nggak? Goes pagi nggak? Coba deh, sekali lagi kalau misalkan San Mori atau apa gitu, amati nanti lah, mungkin tiap beberapa menit ketemu kendaraan listrik, motor listrik yang bentuknya aneh-aneh seperti itu. Saya berkesimpulan dari kondisi itu sebenarnya tren atau penerimaan masyarakat kita terhadap kendaraan listrik sebenarnya makin tinggi, minatnya makin tinggi. Tapi sebenarnya kalau dari masyarakat dulu memang retensi dari masyarakat rata-rata begini, mereka mau pakai kendaraan listrik itu pasti mikir, lah nanti kalau habis bagaimana? Nah, iya kan? betul. Kalau kendaraan BBM biasa kan habis tinggal pom bensin ada, bensin eceran ada. Nah, sekarang kalau mobil listrik atau motor listrik habis bagaimana? Iya, betul. Memang kalau untuk saat ini lebih tepatnya kendaraan listrik ya untuk kita kalau memakainya harus terschedule, artinya terencana dengan baik. Artinya baterai ini mampunya berapa kilometer, ya keperluan kita kira-kira seperti apa. Nggak bisa untuk keperluan-keperluan yang sifatnya dinamisasi perubahan di lapangannya. Oh, tiba-tiba saya pengen ke mall, berubah rencana, ya mungkin agak kesulitan. Untuk saat ini seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk budget, Om, kira-kira di masyarakat masuk nggak sih listrik ya? Sebenarnya kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional itu kalau di total sampai pemakaian sekian tahun, kendaraan listrik jauh lebih irit. Cuma memang kalau kita beli kendaraan listrik seolah-olah dananya itu ditarik ke depan untuk beli gitu loh. Setelah itu kan nggak beli bensin, tinggal ngecas. Sementara kalau dari evaluasi kemarin kita ngetes kendaraan dari Surabaya ke Aceh, kemarin kita coba ambil data, kita evaluasi efisiensi kendaraan listrik relatif 2 kali lipat daripada BBM biasa. Artinya kan setelah beli memang secara biaya lebih besar, tapi secara operasional di belakangnya itu jauh lebih sedikit. Seperti itu. Iya sih, memang tadi yang jadi momok banyak di masyarakat itu, aduh nanti kalau mati. Memang untuk saat ini memang kita harus pintar-pintar memanage perjalanan kita. Kalau itu bisa kita manage, kita perhitungkan dengan baik, sebenarnya aman. Nah, mungkin perkembangannya nanti sistem-sistem kendaraan listrik seperti ini ada beberapa tipe. Mungkin apakah mirip layaknya tabung gas itu. Tabung gas itu kan kalau kita habis, kita tinggal bawa tukar kan ya. Nah, nanti mungkin kita bawa. Tidak tertutup kemungkinan skema bisnis dari kendaraan listrik seperti itu. Jadi tengah jalan kita habis, tinggal copot, ganti, tukar jadi cepat. Karena kalau kita harus ngisi ngecas memang lama. Tuh teman-teman, sebenarnya mobil atau kendaraan listrik itu aman kalau memang tadi kata Om terschedule dengan baik. Jadi harus tahu tuh
dia memang kemampuannya berapa lama. Jangan sampai di tengah jalan khawatir mati gitu ya Om ya. Om, balik lagi nih ke Neo Blitz. Iya, iya. Tahu tadi Blitz ya, Blitz, yang dimiliki oleh Budi Luhur. Itu sebenarnya desainnya seperti apa? Mhm. Dan mesin yang digunakan tuh kayak apa sih Om? Kalau untuk Neo Blitz itu kalau dari sisi konsep desain mobilnya itu diperuntukkan memang untuk off-road. Untuk off-road, cuma memang penggeraknya masih dua roda, belum empat roda belum. Jadi masih penggerak dua roda. Depan, roda belakang. Belakang. Roda belakang. Kemudian kalau dari sisi mesinnya, sebenarnya yang kita gunakan itu pakai motor listrik produk dari DND, motor listrik ya. DND. Kemudian kita coba pasangkan dengan gearboxnya dari mobil waktu itu yang kita pakai itu pakai X Corolla kita buatkan adapter sehingga bisa disambungnya. Jadi kayak kita pakai mobil biasa, tapi kita ambil mesinnya nggak kita pakai, yang kita ambil hanya gearbox transmisinya. Seperti itu. Mesinnya kita ganti dengan sebuah dinamo listrik. Seperti itu kurang lebih. Tapi kira-kira Om, kalau misalnya si Blitz tadi atau Neo Blitz yang dimiliki oleh Budi Luhur, terus kita terbangkan, luncurkan ke masyarakat, itu oke nggak sih Om? Yang suka off-road? Ya, itu sebenarnya salah satu challenge juga salah satu peluang, karena gini, kondisi di kita untuk saat ini sebenarnya salah satu faktor yang menghambat, kalau menurut saya nih, salah satu faktor yang menghambat perkembangan kenapa sih motor listrik tidak segera meluncur di pasaran gitu ya. Salah satunya adalah menghadapi ya dalam tanda petik raksasa produsen kendaraan konvensional kan. Saya yakin mereka juga tidak segampang itu membiarkan mobil atau kendaraan listrik itu muncul di pasaran, karena kan itu potensi keuntungan mereka. Nah, salah satunya sebenarnya peluang adalah kita masuk ke ranah atau segmen komunitas seperti itu. Kalau komunitas seperti itu kan pabrikan raksasa nggak ada. Yang ada hanya bengkel-bengkel custom seperti itu. Nah, itu sebenarnya justru peluang. Jadi kalau Blitz ini mau kita terjunkan ke masyarakat, ya mungkin mulai dari komunitas itu. Peluangnya justru kalau menurut saya ada. Seperti itu. Bahkan banyak ya. Malah lebih banyak, dan artinya tantangan atau hambatan batu sandungan dari raksasa produsen otomotif itu mungkin nggak masuk ke situ gitu. Kan nggak mungkin misalkan Astra itu bikin mobil off-road kan belum ada kan? Belum pernah dengar. Makanya itu sebenarnya itu justru peluang kalau menurut saya. Oke, kalau misalnya kita lihat nih Om, secara garis besar di Indonesia kan udah banyak teknologi ya untuk kendaraan. Itu ada yang mulai dari BBM, ada hybrid, lalu ada BBG, dan sekarang ada listrik. Ya kan? Padahal kita tahu bahwa si hybrid sama BBG ini merupakan alternatif yang bagus, katanya dalam teknologi otomotif. Itu gimana Om? Kalau menurut Om? Ya, kalau saya melihatnya sebenarnya justru kita harus secara dini mengantisipasi bahwa krisis energi berbahan bakar fosil itu pasti suatu saat akan datang. Gitu ya. Artinya kedepannya BBM itu kan termasuk bahan bakar fosil kan, artinya unrenewable energy, artinya pertumbuhan ketersediaan di bumi itu sangat pelan. Suatu saat pasti akan habis, ya. Sehingga ya bagaimana nanti kalau ladang minyak itu habis gitu kan. Yang kedua dari sisi ramah lingkungannya, ya dari sisi ramah lingkungannya ya termasuk polutif lah ya kendaraan-kendaraan seperti itu, apalagi kendaraan-kendaraan yang pemiliknya nggak disiplin untuk uji emisi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sebenarnya dengan berkembangnya hybrid gas ya itu sedikit lebih baik, tapi sebenarnya itu kan juga masih polutif, juga masih kecadangannya juga suatu saat akan segera habis. Nah, kemudian lahirlah kendaraan listrik itu kalau dari sisi ramah lingkungan jauh lebih ramah lingkungan. Ya sebenarnya kalau dibilang kendaraan listrik tidak mengeluarkan emisi secara langsung iya, tapi listriknya ngambil dari mana? Dari PLN kan. PLN kan ujung-ujungnya juga di sana pembangkitannya juga ada polusi, tapi setidaknya kan polusinya dilokalisir di sisi pembangkitnya sana. Di kota Jakarta mungkin menjadi lebih ramah lingkungan seperti itu kalau kendaraan listrik. Cuma ya sebenarnya kita, kalau saya sih nggak nutupi ya sifatnya. Ya sebenarnya PR kita kalau kita menggunakan kendaraan listrik itu nanti limbah baterainya itu sebenarnya yang mungkin saat ini
belum banyak yang memikirkan. Nah, iya itu. Limbah baterai itu juga nggak bisa dipandang sepele. Suatu saat kalau baterai udah nggak kepake nih, mau dikemanain? Mau dibuang langsung ditimbun di tanah, berbahaya. Iya. Itu sebenarnya juga perlu kita pikirkan. Tapi kalau dari sisi proses operasional kendaraan, ya jauh lebih ramah, jauh lebih efisien seperti itu. Kalau jauh ke depannya mungkin peluangnya lebih ramah itu hidrogen sebenarnya, atau fuel cell. Itu kendaraan yang benar-benar masa depan mungkin. Om John, Ya. hal-hal apa saja nih Om yang perlu dipertimbangkan ketika kita mau mempopulerkan kendaraan listrik? Kalau dari sisi kita sebagai pembuat ya mungkin ya, pembuat ya. Dalam arti kata mensiasati tantangan yang di depan mata kita lah seperti itu. Gimana Kita tuh? tahu sama-sama beberapa waktu yang lalu sudah di launching sebuah motor listrik karya salah satu anak bangsa yang beritanya sudah booming sedemikian rupanya ya, tapi sampai sekarang kan belum kelihatan juga di jalan raya. Iya. Gimana Pasti tuh? ada tanda tanya besar itu, kenapa kok seperti itu gitu lah. Padahal motornya udah siap, udah tes Jawa Bali udah aman, tapi sampai sekarang belum muncul di jalanan. Jadi kalau saya lebih cari jalur alternatif. Jadi ya seperti layaknya tadi pertanyaan di awal bahwa bagaimana mobil itu kalau di launch, ya peluangnya ada lebih ke arah komunitas. Nah sama dengan motor listrik pun juga seperti itu. Kita sasar komunitas-komunitas penyuka-penyuka motor itu. Nah tentunya kita harus bisa memenuhi keinginan mereka, itu keinginan mereka, spesifikasi. Biasanya mereka kan suka bentuk yang aneh-aneh seperti itu. Peruntukannya juga khusus seperti itu. Nah itu yang harus kita perhatikan. Artinya ya kita harus bisa menyesuaikan kemauan mereka dari sisi bentuk dan lain sebagainya, dari sisi desain, dari sisi kegunaannya seperti apa. Lebih ke komunitas. Jadi kita buatnya seperti itu kalau menurut saya. Karena kalau untuk saat ini sepertinya regulasi yang ada belum berpihak pada para produsen motor listrik untuk bisa mempercepat penyebaran motor listrik itu di masyarakat. Oke. Jadi intinya ketika kita memang bisa masuk ke komunitas-komunitas ke pecinta kendaraan listrik dan kita bisa memenuhi kebutuhannya mereka, otomatis bisa lebih cepat melesat gitu ya Om ya. Mungkin tidak hanya komunitas pecinta kendaraan listrik, termasuk komunitas-komunitas misalkan orang-orang pencuka trail itu off-road seperti itu. Sangat mungkin itu dibuatkan motor listrik. Tapi yang secara desain memang peruntukannya untuk motor-motor cross seperti itu. Oke, baik. Terus harapan kedepannya gimana nih Om terhadap industri kendaraan listrik? Ya, kalau harapan saya yang paling besar ya sebenarnya kan dari pemerintah sudah ada goodwill ya dengan keluarnya peraturan presiden tentang upaya untuk percepatan elektrifikasi kendaraan untuk fasilitas umum, untuk public service ya. Itu sebenarnya perpresnya sudah ada, cuman kan belum turun ke peraturan-peraturan di bawahnya, termasuk sampai nanti juknis seperti apa gitu kan. Ya harapannya itu segera dituntaskan supaya itu menjadi payung, bisa membuka jalan supaya motor dan kendaraan listrik ini bisa benar-benar cepat gitu. Itu dari sisi pemerintahnya. Dari sisi industri, sayangnya di industri-industri yang di kita itu masih belum bisa sepenuhnya memfasilitasi para dalam tanda petik para penggiat seperti itu. Ketika contohnya kita mendesain sebuah sistem itu kan, sistem itu udah kita desain, udah kita buat, terus ketika mau diuji kan harus dibikin prototipenya. Nah industri kita itu belum bisa mendukung untuk membuat prototipe. Kalau di Cina, saya sebut Cina katanya, itu kita tinggal kayak ke mall gitu, desain kita bawa udah dibuatkan langsung kita tinggal bayar kayak beli HP lain seperti itu, secepat itu. Tapi mungkin itu balik lagi ke sesuai dengan budget kali ya Om, terkendala budget nggak sih Om? Enggak, ya kalau menurut saya sih memang industri kita belum terbuka untuk bisa seperti itu. Mungkin apa pola bisnis yang ada di sini belum seperti di Cina. Kalau di Cina kan kayak gitu sudah kayak home industry gitu. Jadi kita membuat konsep sistem, kita minta dibuatkan 1 unit prototipenya untuk kita uji, itu bisa dengan sangat mudah dan cepat. Intinya ya harus ada prototipe yang memang bisa dicoba. Iya, karena contohnya sederhananya gini gampangnya. Kita mengkonsep satu sistem, mungkin kalau kita buat itu ukurannya segini.
kalau mungkin dibantu oleh industri ukurannya menjadi jauh lebih kecil. Iya. Satu, itu dari dimensi dari ukurannya. Yang kedua juga dari keandalan, kalau fabrikasi dengan handmade kan beda seperti itu. Nah, kalau itu sudah terkondisi di kita, saya yakin orang Indonesia itu paling jago ngakali. Iya gitu. Kalau Mbak Jele ngikuti itu custom builder itu, coba deh, banyak karya-karya Indonesia yang diakui oleh custom builder di luar negeri. Seperti itu. Jadi orang Indonesia terkenal banget dalam hal ngakali dan jago banget. Salah satu penggiat motor listrik di luar negeri ada yang mengatakan tangan orang Indonesia itu kayak tangan dewa gitu. Gitu. Saking pintarnya memberikan sentuhan akhir terhadap karya-karya seperti itu. Ngakali hasilnya jauh lebih baik daripada mereka. Oke. Nah, itu kalau itu diwadahi, difasilitasi, luar biasa. Sebenarnya. Baik, ini keren loh sebenarnya. Ini memotivasi secara tidak langsung bahwa masyarakat Indonesia itu bisa segalanya dibandingkan dengan masyarakat yang ada di luar negeri gitu ya Om ya. Sebenarnya seperti itu. Om, tadi kan Om bilang kalau di pusat studi mobil listrik itu tidak hanya mobil, ada motor listriknya. Iya. Boleh dong Om saya test drive? Silakan. Ada Seru nih kayaknya. Ada 2 motor, mau yang untuk cewek kayaknya kalau Mbak Julia pas yang kecil, kalau yang gede terlalu berat nanti. Saya penasaran karena kayak ya kalau kita main skuter gitu kan udah biasa. Ini motor listrik loh, saya belum pernah nih Om. Coba dulu yang kecil. Ya, yang ukuran top speed 50 gitulah ya. Nanti kalau itu sudah lancar, boleh coba satunya yang lebih gede, yang mungkin gas separuh udah 90 km per jam, itu baru gas separuh tuh. Waduh, gas separuh 90 full speednya km per jam. Nah, nanti ini kita sedang mengerjakan satu lagi sebenarnya, sebuah motor. Kita coba untuk mengembangkan sistem elektrikalnya, kemudian untuk yang membangun fisik bodinya supaya nanti motor itu ketika jadi ya enak dilihat. Takutnya kalau kita yang ngerjain nanti malah orang ilfil lihatnya gitu. Kita coba kolaborasi dengan custom builder. Kita membuat motor ya, kalau kita cc-kan itu, kalau kita serahkan dengan motor mesin itu mungkin ya 250 cc lah, lumayan besar ya, lumayan besar 250 cc itu. Kalau untuk di Jakarta kayaknya juga bingung mencari tempat nanti malah untuk ngebut. Iya, benar-benar. Nah, nanti mudah-mudahan November selesai. November bulan depan berarti ya Om ya? Ya, sebenarnya target kita sebenarnya Oktober, cuma karena kemarin itu pandemi, corona nggak pergi-pergi. Akhirnya ke-pending. Ya mau nggak mau. Baik, pokoknya nanti setelah kita tutup acara ini, Yeah. saya mau coba test drive. Silakan. Rasakan sensasinya. Rasakan sensasinya teman-teman. Torsi dari sepeda motor listrik itu seperti apa? Pasti seru banget tuh, nggak ada suaranya kan ya, nggak ada suara knalpot, nggak ada polusi. Ya mau nggak mau kalau di jalan raya harus rajin-rajin klakson mungkin. Oh iya bener, tahu-tahu takutnya, ya kan Om. Lagi jalan karena nggak ada suaranya, dikira ada yang ngendus di belakang. Ya seperti itu keren. Baik, terima kasih Om Jono atas kesempatan. Sama-sama. Sudah berbagi Sukses, kepada teman-teman pada episode kali ini. Ya. Sampai jumpa lagi ya Om Jono. Terima Jono kasih. sehat-sehat terus. Alhamdulillah, sama Mbak Julia juga, mudah-mudahan dan timnya semuanya sehat selalu. Amin. Kita dadah dulu ke kamera. Dah.